Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada video tutorial ini akan membahas tentang penggunaan LMS Moodle untuk pengawas yang akan membantu membimbing peserta atau siswa yang melakukan ujian penilaian akhir semester. Pertama-tama kita buka browser, kemudian kita tuliskan alamat lengkapnya seperti ini, https://lms.sman24bandung bdg.sca.id dengan port 4124. Kalau sudah, enter, nanti tampil halaman seperti ini. Kemudian kita login menggunakan akun yang sudah diberikan. Misalkan kita akan coba menggunakan akun Bu Hayati. Kemudian kita klik login. Nah, tampilan LMS-nya sendiri seperti ini. Di bagian atas ini ada top menu. Kemudian di sebelah kirinya ini ada side menu atau sidebar. Di mana di sini ada beberapa menu juga, ada dashboard, site home, kalender, private file, dan my course. Dashboard ini adalah halaman akun masing-masing, di mana akan ditampilkan di situ mata pelajaran yang diikuti oleh kita. Kemudian ada site home. Site home ini fungsinya menampilkan semua mapel, baik yang diampu sama kita maupun tidak. Jadi di sini secara umum menampilkan semua mata pelajaran yang ada di LMS. Kemudian kalender ini biasanya berhubungan dengan agenda kegiatan, tapi tidak dibahas kali ini karena yang akan kita bahas adalah bagaimana mengelola penilaian akhir semester ganjil ini bagi pengawas. Kemudian ada my course. Nah, pengawas sudah di-enroll di kegiatan simulasi PAS dan PAS 2020-2021. Untuk PAS sendiri kita bisa klik menu di sini, atau juga bisa dari dashboard, kemudian klik penilaian akhir semester. Ini sama saja mengarah ke sana. Kemudian di bagian atas, di menu atas atau di top menu, di sini ada menu untuk mengganti bahasa. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Misal kalau kita mau mengganti jadi bahasa Indonesia, berarti kita klik ini. Maka menunya berubah, tulisannya menjadi bahasa Indonesia seperti ini, atau bahasa Inggris. Nah, baik Bapak dan Ibu, berikutnya ini tugas Bapak dan Ibu pengawas setiap harinya. Yang pertama adalah pastinya membaca dulu pengumuman, supaya nanti kalau ada peserta yang bertanya tentang kegiatan PAS, di sini ada petunjuknya. Bapak dan Ibu bisa ikut membantu menjelaskan. Ya, baik itu dari persiapan perangkat yang digunakan oleh peserta untuk mengikuti PAS, ya, bisa laptop, PC, ataupun smartphone, yang tentunya semuanya sudah bisa connect dengan internet karena memang ujiannya bersifat online. Kemudian kendala-kendala juga mungkin di video sebelumnya waktu kegiatan rapat dengan panitia di sekolah juga sudah dijelaskan berbagai macam kendala yang biasanya terjadi ketika sedang ujian online. Nah, Bapak dan Ibu, nah dari sini kalau kita mau kembali lagi bisa dari sini. Ada menu core section, di sini ada general dan ada jadwal setiap harinya. Ini akan berubah-ubah tergantung daripada admin menampilkan jadwalnya. Sebetulnya di sini sectionnya itu ada 7 hari. Kalau kita lihat di bagian admin, di sini ada 7 hari. Cuman yang ditampilkan setiap harinya hanya hari-hari yang sedang aktif saja. Sehingga akan tampil di Bapak dan Ibu guru ataupun di siswa, ini adalah jadwal yang sedang aktif saja. Ini sudah aktif, yaitu untuk hari Kamis, untuk besok.
Ya, jadi kita bisa kembali dari sini, menu sini, atau kita juga bisa kembali dari sini. Misalkan kita klik tab general, maka ini akan balik lagi ke halaman depan. Atau dari sini kita klik general, sama juga. Silahkan Bapak dan Ibu bisa memilih mana menu yang tercepat Bapak Ibu akses. Kemudian kegiatan yang kedua adalah Bapak dan Ibu setiap hari mengisi daftar hadir. Nah, perhitungan daftar hadir ini di admin di setting untuk Bapak dan Ibu itu statusnya seperti ini. Hadir tepat waktu itu adalah 15 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan. Misalkan jadwal ujian itu jam 7.00, maka Bapak dan Ibu sudah bisa absen dari jam 6.45. Jadi 15 menit di situ Bapak dan Ibu dianggap hadir tepat waktu. Kemudian terlambat itu 1 jam ketika dari mulai awal sesi pertama sampai 1 jam pertama. Jadi kalau total 90 mohon maaf. Jadi ini total 1 sesi 90 menit itu. Kemudian Bapak dan Ibu di sini nanti di absensi Bapak dan Ibu nanti hanya bisa memilih tepat waktu atau hadir terlambat. Kemudian kita bisa balik lagi setelah mengisi daftar hadir. Daftar hadir ini daftar hadir untuk pengawas. Untuk siswa nanti adanya di jadwalnya di sini. Setelah kita mengisi daftar hadir, Bapak dan Ibu, di bawahnya ada menu berita acara, tapi tidak diisi langsung. Berita acara ini diisi setelah kegiatan PAS pada salah satu sesi itu sudah berakhir. Contoh misalkan kita akan ngecek untuk yang sesi 1. Tugas Bapak dan Ibu adalah mengecek kehadiran peserta di daftar hadir sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu dampingi. Caranya adalah dengan klik tombol daftar hadir, kemudian cari kelasnya. Bapak dan Ibu, karena ini tampilnya semua, Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu kelas saja sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu dampingi. Misal kita mau kelas 12 MIPA 1. Tinggal diklik, kemudian nanti tinggal kita lihat di sini. Tandanya panah warna biru ini, tandanya ini belum ada yang absen satupun. Tapi kalau nanti sudah ada yang mengisi absen, tandanya akan berubah. Tandanya akan berubah seperti ini. Ini kita contohkan di kegiatan simulasi yang sudah ada absensi. Sini. Nah, di sini daftar hadirnya sudah ada yang isi. Nah, tandanya kalau yang belum isi tadi tombolnya biru seperti ini. Tapi kalau sudah ada yang isi, tandanya seperti ini. Nah, kita lihat nanti di sini siapa yang sudah mengisi daftar hadir. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan PAS sebetulnya kita bisa lebih fokus pada yang warna merah. Yang warna merah ini artinya siswa tersebut belum mengisi daftar hadir. Di siswa sendiri untuk absensi ini hanya muncul 2 tombol, yaitu hadir dan terlambat. Untuk izin dan alfa ini tidak ditampilkan karena ini hanya bisa diakses oleh admin. Ya. Jadi Ibu tinggal berhitung saja siapa yang belum mengisi daftar hadir. Nah, nanti kita rekap sampai akhir sesi. Kalau misalkan siswa tersebut tidak mengisi daftar hadir, artinya tidak mengikuti mata pelajaran di sesi tersebut. Dan nantinya data tersebut kita akan masukkan ke dalam berita acara. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk kembali lagi ke halaman depan, seperti tadi bisa ngeklik menu di sini, atau bisa balik lagi ke sini. Nah, misalkan sesi 1 sudah selesai. Nah, kita buatkan berita acara. Caranya tinggal klik menu berita acara di sini. Kebetulan jadwalnya belum dimulai, ini bisa terbukanya besok sesuai dengan jadwal.
Tapi kita bisa preview di sini, Bapak dan Ibu, apa yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mengisi fill pada pom seperti ini. Ini mirip seperti pom-pom pada umumnya. Nanti apa saja yang bisa diisi? Yang pertama adalah hari, kita bisa milih di sini. Sesuaikan dengan jadwal. Kemudian di sini formatnya adalah tahun, bulan, dan hari. Bapak dan Ibu bisa ditulis langsung di sini. Misalkan 11, tanggalnya 26, tahunnya 2020. 20. Seperti ini. Atau juga bisa menggunakan ini. Ini kan sudah langsung di bulan November, nanti kita bisa tinggal pilih tanggalnya. Kemudian mata pelajaran ke berapa kita pilih. Berarti mata pelajaran ke-1 itu sesi 1, mata pelajaran kedua sesi 2, dan mata pelajaran ketiga sesi 3. Tinggal pilih seperti ini. Kemudian waktu pelaksanaan, formatnya contohnya adalah misalkan mulai dari jam 7.00 sampai dengan 08.30. Kemudian pilih mata pelajarannya. Besok contohnya ini pendidikan agama. Kemudian kelasnya Bapak dan Ibu dipilih seperti ini. Jumlah peserta seharusnya misalkan 35. Jumlah peserta yang hadirnya 34. Yang tidak hadirnya 1. Dan tuliskan namanya siapa. Nama, keterangan. Contoh. Kemudian status pelaksanaan PAS-nya tertib dan lancar. Misalkan kalau lancar. Kalau tertib tapi kurang lancar, misalkan ada beberapa siswa yang terhambat, terkendala karena beberapa gangguan, bisa dari perangkat siswanya atau koneksi dari jaringannya, atau juga kendala di server misalkan. Atau terkendala sama sekali sehingga ujian tidak bisa dilanjutkan. Buatlah keterangannya di sini, Bu. Alasan kondisi tersebut di atas itu seperti apa? Misalkan kalau tertib dan lancar, peserta bisa mengikuti ujian dengan tertib dan lancar. Atau misalkan kalau terkendala server terjadi gangguan sehingga siswa tidak bisa melanjutkan ujian. Misalkan keterangannya seperti itu. Keterangan singkat saja. Kemudian di sini pilih nama pengawas atau nama Bapak dan Ibu. Kalau sudah, tinggal diklik submit preview. Hasilnya nanti Bapak dan Ibu bisa bisa di print seperti ini. Hasil yang sudah diisinya. Ya, tapi tugasnya nggak usah di print ya, Ibu dan Bapak cukup ngisi. Dan form ini bisa diisi berulang kali setiap sesi Bapak dan Ibu. Jadi tetap di menu di menu berita acara ini Bapak dan Ibu mengisi berita acaranya. Jadi ini bisa berulang-ulang gitu. Sesi 1 di sini, sesi 2 di sini, sesi 3 di sini, besoknya di sini juga. Nanti di admin itu akan terlihat data-data berita acara yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang terakhir, setelah mengisi berita acara, Bapak dan Ibu juga bisa membantu mengecek tugas terakhir bagi siswa setelah ujian. Di akhir sesi itu, peserta diminta untuk mengupload foto sedang ujian di rumah masing-masing. Caranya tinggal buka di sini, nanti kelihatan di sini berapa jumlah siswa yang sudah mengirim. Submit itu mengirim foto. Ya, need grading walaupun ini tidak dilakukan penilaian sebetulnya, tapi nanti akan tampil di sini yang ngirim berapa, kemudian yang minta dinilai berapa. Nah, di sini kita bisa tentukan kita mau meriksa kelas yang mana sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu bimbing. Kemudian untuk melihat namanya nanti tinggal view all submission. Nah, di sini nanti kelihatan, Bu. Nama-namanya siapa aja yang ngirim. Ya, di sini karena belum ada yang ngirim, jadi namanya partisipan aja gitu, ya. Nanti kalau sudah ada yang ngirim nanti akan kelihatan. Oke, kemudian kalau mau kembali lagi ke atas seperti ini. Nah, berikutnya kita menunggu sesi berikutnya dimulai. Nanti kalau sudah dimulai, Bapak dan Ibu tinggal ngecek daftar hadir berikutnya.
di sini. Nah, sesi kedua. Sesi kedua. Yang ini. Kita cek lagi daftar hadirnya. Kalau sudah selesai, ini bisa di awal apa namanya? Di awal ujian diceknya dan di akhir ujian. Jadi kalau di awal kan kita bisa memberitahu kepada panitia bahwasannya di kelas ini yang belum hadir siapa aja, nanti bisa diinformasikan melalui wali kelas untuk supaya pesertanya bisa segera mengikuti ujian. Kemudian di akhir itu untuk catatan di berita acara. Siapa yang ujian, siapa yang tidak. Itu barangkali Bapak dan Ibu sedikit gambaran tentang proses pengawasan dalam ujian penilaian akhir semester di LMS. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.